kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusin hendak menyampaikan renungan bagi kita yang dikutip dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Demikian bunyinya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita hari ini, tragedi Judas, pengkhianat sang guru. Pengkhianat, kata ini tentu tidak enak didengar di telinga. Namun lumayan sering terdengar ketika orang merasa ditipu dan dikorbankan oleh seseorang. Biasanya bukan orang jauh, tetapi justru tentang orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita rasa mengecewakan dan menjengkelkan justru orang yang sering berhubungan dengan kita, bahkan orang yang kita kasihi. Karena itu terasa pahit dan menyakitkan hati. Hari ini adalah Rabu dalam pekan suci. Hari-hari mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Injil diperdengarkan kepada kita mengisahkan pengkhianatan Judas kepada Yesus. Yudas, salah seorang murid, pergi secara diam-diam kepada imam kepala dan minta imbalan untuk menyerahkan Yesus. Judas yang punya peran penting di antara para murid, yaitu manajer keuangan dan mengurus derma bagi orang miskin. Otak bisnisnya encer. Dia mampu menaksir harga minyak dan wastu Maria Magdalena hanya mencium dari bau harumnya. Namun, iblis telah merasuki hatinya, membelokkan kepiawaiannya kepada hal negatif, bahkan sampai hati mengkhianati gurunya. Judas berkata,
Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Diam-diam Judas sudah bersekongkol mau menyerahkan Yesus. Judas dibayar 30 uang perak yang setara dengan 5,5 juta rupiah. Demi sejumlah uang demikian, Judas sampai hati mengkhianati gurunya. Judas pun mencari waktu yang tepat menyerahkan Yesus. Benar-benar pembelokan orientasi. Yesus sudah mencium gelagat Judas ini. Waktu duduk bersama menyantap perjamuan Paskah, Yesus mengungkapkan perasaannya dan angkat bicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Menanggapi pernyataan ini, para rasul saling bertanya, bukan aku ya Tuhan? Judas pun ikut-ikutan bertanya, bukan aku ya Rabbi? Yesus dengan tegas menjawab, engkau telah mengatakannya. Judas pura-pura bertanya, padahal dia sudah merancang diam-diam dengan kaum imam kepala dan kaum Farisi untuk menangkap Yesus. Judas sudah mengantongi imbalan untuk niat jahatnya. Saudara-saudari, penjualan nilai paling tinggi oleh seseorang demi sesuatu balas jasa adalah sekaligus penjualan dirinya sendiri. Ini merupakan pengkhianatan yang menjijikan, mencederai relasi yang sudah terbangun lama. Pengkhianatan itu merupakan matinya perasaan dalam diri seseorang itu. Pengkhianatan yang penuh siasat dan direncanakan secara rapi. Pengkhianatan itu bagaikan kutu dalam selimut, bersembunyi di dalam tempat yang tidak jelas, diam-diam menggigit, mengganggu, membuat suasana tidak nyaman. Saudara-saudari, berkhianat itu sungguh membuat rasa pahit. Pengkhianatan bisa terjumpai dengan berbagai cara dalam hidup ini. Pengkhianatan Judas adalah demi sejumlah uang, sementara yang lain mengingkari janji demi materi, demi kuasa, jabatan, bahkan menyangkal iman demi sesuatu hal yang dirasa nikmat dan enak dalam hidup ini. Ada orang mengkhianati pasangannya demi kesenangan nafsu dan sesaat sampai keharmonisan rumah tangga bisa retak dan pecah. Pengkhianatan berupa ketidakjujuran dalam keluarga, tidak transparan dan tidak setia dalam tugas atau tanggung jawab, dan sebagainya, dan sebagainya. Hidup harian kita adalah pembuktian kesetiaan dan ketaatan, baik kepada Tuhan dan sesama, terlebih kepada mereka yang kita cintai dan yang mencintai kita. Hidup nyata dan konkret kita menjadi tanda sejauh mana kita berpegang pada prinsip atau suka bermain sembunyi-sembunyi sejauh tidak diketahui yang lain. Satu hal yang pasti, bahwa pengkhianatan itu melukai perasaan dan akhirnya sangat menyakitkan. Sebagai orang beriman, kita diminta setia, jujur dan benar di hadapan Tuhan kepada diri dan kepada orang yang kita cintai dan mencintai kita. Jujur dan benar kepada tugas dan pekerjaan kita. Hidup sehari-hari kita menjadi pentas untuk memperlihatkan kejujuran atau hidup yang syarat pengkhianatan. Mari belajar dari Yesus sendiri yang sungguh setia dan taat kepada kehendak Bapa. Untuk kesetiaan dan ketaatan itu, pengorbanan dan penyerahan diri taruhannya. Tetapi dengan itu, dia dipermuliakan Allah Bapa. Saudara-saudari, Yesus setia dan taat kepada kehendak Bapa.
Yesus menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan manusia dan dunia. Mari kita siapkan hati, budi, jiwa, dan tubuh kita untuk memasuki hari suci Paskah dalam rangka mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah puncak iman kita. Selamat memaknai pekan suci dan selamat beraktivitas. Pace Ebene, berkat Tuhan selalu.